Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ada waktu untuk sharing ilmu, sharing pengalaman, dan sharing wawasan kepada kita semuanya. Dan sebelumnya saya doakan mudah-mudahan antum semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta terhindar dari bahaya COVID yang berbahaya ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini banyak saudara-saudara kita dari kalangan non-muslim yang mengkritisi dan menyoroti kiprah dakwah saya, terutama dakwah saya di daerah pedalaman, khususnya di Indonesia bagian timur. Ada yang mengatakan, wah, Ustadz Nababan telah melakukan gerakan-gerakan islamisasi di daerah non-muslim. Nah, ini perlu saya luruskan saudara-saudara. Ya, saya tidak pernah melakukan yang namanya gerakan-gerakan islamisasi seperti ini. Yang saya lakukan itu hanyalah dakwah biasa saja. Dakwah itu artinya mengajak, menyeru manusia ya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan perintah agama dalam agama Islam. Dan ternyata kalau kita baca juga kitab suci agama lain, perintah untuk mengajak manusia kepada agamanya itu bukan hanya ada di dalam Al-Quran. Ya, saya sebagai mantan Nasrani juga saya akan jelaskan kepada antum. Di dalam Alkitab, di dalam Bible juga ada ayat yang memerintahkan kepada setiap pribadi orang Kristen untuk mengajak orang lain ya supaya masuk ke dalam agamanya. Sebagaimana yang tertera di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian juga ada tertera di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 19. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, ini adalah perintah tertulis di dalam kitab suci mereka bahwa setiap umat Nasrani itu wajib menyebarluaskan agamanya kepada orang yang belum seagama dengan dia. Nah, kalau kita pelajari sejarah dan juga kitab-kitab suci agama lain, memang kita tahu dari sekian banyak agama di dunia ini, saya ulangi, dari sekian banyak agama di dunia ini, yang merupakan agama misi itu hanya dua saja. Agama misi cuma dua saja, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Apa sih yang dimaksud dengan agama misi? Agama misi itu artinya begini, bahwa seorang penganut agama, sebagaimana yang diakini agamanya, dia wajib mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agamanya, karena dia yakin agama yang benar adalah agamanya. Nah, saya pikir ini adalah wajar bahwa setiap umat yang beragama itu berkeyakinan hanya agamanya yang benar, yang lain tidak benar, karena kita tidak boleh memiliki keyakinan yang ganda. Orang Islam mengatakan orang di luar Islam itu tidak benar, orang Kristen mengatakan di luar itu juga tidak benar. Itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, wajar-wajar saja. Nah, karena ciri agama itu mengajarkan kasih sayang, tentu kita dalam rangka mewujudkan rasa simpati, rasa kasih sayang kita kepada orang lain yang kita anggap orang lain itu belum benar atau sesat, maka kita wajib menolong, wajib mengajak orang itu kepada kebenaran. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Islam, orang Nasrani, karena ini merupakan agama misi. Nah, yang terpenting di dalam menyebarluaskan agama sesuai dengan keyakinan kita tadi, karena itu merupakan perintah agama. Kalau dalam agama Islam tentu ada norma-norma, ada rambu-rambu yang tidak boleh ditabrak. Di antaranya, ketika kita berdakwah kepada orang lain, orang non-muslim, kita tidak boleh membujuk-bujuk orang masuk agama Islam, apalagi sampai mengintimidasi orang itu. Haram hukumnya. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada
paksaan dalam beragama, karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Jadi ini adalah rambu-rambu yang kami tidak boleh tabrak. Tetapi soal seseorang berdakwah kepada orang lain itu perintah agama, kewajiban, sebagaimana saudara juga melakukan hal yang sama. Yang terpenting tadi di lapangan kita tidak boleh mengiming-imingi orang pindah agama, ikut agama kita dengan cara materi, dengan menakut-nakuti, mengintimidasi orang, itu tidak boleh. Nah, Islam tegas dalam hal ini. Allah katakan dalam Al-Quran, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ya Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa yang hendak beriman silahkan dia beriman, tidak dipaksa. Dan barang siapa yang mau kafir silahkan dia kafir, juga tidak dipaksa. Allah itu memberikan kemerdekaan, memberikan kebebasan. Tetapi kita sebagai umat Islam tentu wajib mengajak orang kepada Islam. Caranya ya tadi, tidak menakut-nakuti. Dan ada metodologi dakwah dalam agama Islam sebagai aturan lain. Di dalam surat An-Nahl ayat 125 kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu, ajaklah manusia itu kepada Islam ini, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa Anda mengajak orang kepada Islam? Nah, ada tata caranya. Yang pertama kata Allah, bil hikmah. Ya, bil hikmah. Apa itu bil hikmah? Kata orang-orang di kampung itu dengan kebijaksanaan, kearifan. Tetapi kalau menurut ahli ilmu, bahwa bil hikmah artinya bil Quran wa sunnah, dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah, dengan hujah-hujah yang nyata, dengan dalil, dengan referensi. Nah, tentu kalau kita bicara dakwah sudah main hujah begini, sudah harus ada segmentasi. Kepada siapa kita berdakwah model begini? Tentu kepada orang-orang yang berilmu, orang yang berpendidikan, ya, orang yang sekolah, orang yang paham, bukan orang-orang yang awam. Jadi orang yang berpendidikan itu kita perlu pakai ya dengan hujah, dengan dalil begini, sehingga kita dianggap bil hikmah. Yang kedua Pak, wal mau'izatil hasanah. Dengan cara kita berdakwah, dengan mau'izah, dengan memberikan contoh-contoh, ya, dengan dakwah yang konkret, dengan perilaku yang nyata, ya. Hal ini tentu bagi orang-orang yang awam nih, orang-orang yang awam dakwah seperti diperlukan sekali. Orang awam itu apa? Memerlukan contoh, memerlukan qudwah. Bagaimana mungkin kita mengajak orang kepada agama kita kalau kita bukan menjadi contoh? Nah, biasanya orang-orang yang awam itu saudara tidak banyak melihat aspek ilmu, ya, dia tidak butuh konsep. Yang dia butuh apa? Kalau kamu mengatakan agamamu itu benar, maka perilakumu harus benar. Karena dia hanya bisa melihat orang dari mana? Dari perilaku, dari sikap, gitu kan? Maka ini namanya dakwah bil hal, dakwah dengan contoh-contoh yang nyata. Jadi kalau kamu mengatakan sebagai agama pengasih, agama penyayang, kalau kamu lihat saudaramu orang non-muslim kelaparan, ya tolong dia bantu. Nah, ketika Anda bantu orang yang kelaparan ini, dia melihat, oh ini contoh kebenaran. Dia tidak lihat ilmunya, dia tidak lihat konsep, tapi yang kita apa? Perilakumu peduli kepada orang yang miskin. Oh, berarti agama ini agama yang kasih sayang. Jangan Anda mengatakan agamamu agama kasih sayang, tapi Anda tidak peduli, Anda pelit, Anda bakhil. Nah, itu bertolak belakang. Bagaimana orang akan tertarik kepada agamamu? Makanya dalam metode yang kedua, wal mau'izatil hasanah, memberikan contoh-contoh perilaku, bukti yang nyata di masyarakat. Nah, ini tentu segmen dakwahnya kepada orang-orang yang awam. Kemudian ada cara yang ketiga, wajadilhum billati ahsan, dengan cara mujadalah, dengan cara dialog, bila perlu dengan cara debat. Nah, ini tentu kepada siapa kita berdakwah yang model begini? Kepada orang-orang yang suka membangkang, orang yang suka cari-cari kesalahan, cari-cari kelemahan agama. Nah, ini perlu kita ajak dengan dialog, diskusi, tidak perlu dengan debat sekaligus. Tapi jangan melakukan dengan debat-debat kusir. Tapi debat dengan ilmu pengetahuan, dengan konsep, insya Allah.
Maka cara dakwah yang semacam ini yang dibutuhkan, dan insya Allah akan berhasil, ya. Dan perlu saudara ketahui, ini yang saya lakukan selama ini. Saya pergi ke pedalaman karena ini tuntunan agama dan tuntutan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami, kata Allah, tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengajak mereka kepada Islam. Nah, kita tahu saudara, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat 15 abad yang lalu, sudah meninggal dunia beliau. Dan tidak ada lagi nabi baru yang muncul sepeninggal beliau. La nabiyya wa la rasula ba'd. Tidak ada nabi, tidak ada rasul sesudah beliau. Sementara tugas-tugas kenabian itu belum selesai. Allah katakan dalam Al-Quran surat Saba, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia dengan membawa berita gembira dan peringatan, kata Allah. Tapi sayang kebanyakan manusia tidak tahu. Berdasarkan ayat ini kita pahami bahwa tugas kenabian itu sangat berat. Tugas Nabi Muhammad sangat luar biasa. Bahwa beliau diutus oleh Allah bukan hanya kepada bangsa Arab saja, tidak kepada kaum tertentu saja, tapi beliau diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Tetapi sayang, umur beliau sangat pendek sekali, hanya 63 tahun, sehingga beliau baru sempat berdakwah di 2 tempat saja, di Makkah dan Madinah. Beliau belum sempat dakwah ke Amerika, ke Eropa, ke Asia lain, tidak pernah berdakwah. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan melanjutkan tugas dakwah ini? Siapa lagi kalau bukan kita umat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dalam ayat tadi, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada mereka utusan kami, kata Allah. Utusan kami siapa sepeninggal Nabi? Adalah para al-ulama. Rasul mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama itu merupakan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pewaris para nabi, kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama-ulama, orang-orang alim, para ustaz-ustaz itu adalah pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pewaris semua para nabi. Artinya di pundak kita ini ada beban, ada amanah untuk berdakwah. Maka saya pergilah ke pelosok-pelosok pedalaman yang kadang-kadang tidak tersentuh oleh dakwah ini. Ya. Dan cara dakwah saya bagaimana? Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa metode dakwah itu tidak satu macam. Ketika saya berhadapan dengan orang-orang awam di kampung-kampung begitu, maka cara dakwah saya tidak dengan banyak bicara, saya tidak dengan ceramah-ceramah. Tapi apa yang saya lakukan? Ya, kalau kita melihat orang yang kesusahan dan kita merasa mampu untuk membantu, ya kita bantu dia. Tidak ada tendensi apa-apa. Dan kita tidak perlu ngomong, ayo kamu ikut ke dalam agama saya, tidak. Itu tidak pernah saya lakukan. Tapi kadang-kadang kalau Idul Adha, saya membawa hewan kurban. Kan di Jakarta itu sudah ya berlebih-lebih yang namanya hewan kurban ini. Sementara di pelosok-pelosok itu kekurangan. Maka belakangan ini saya pergi ke pelosok-pelosok pedalaman, saya bawa hewan kurban saudara-saudara kita bagi-bagi kepada orang Islam di sana yang sangat jarang makan daging. Nah, karena mereka punya tetangga non-Muslim, ya tentu kita nggak tega kita ini dapat daging, yang ini nggak dapat daging. Sedangkan Rasul mengatakan, Nabi pernah pesan kepada sahabat beliau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kata Rasul apa? Ya Abu Dzar, idza tabahta marata fa'tir ma'aha wa ta'anat jirada. Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, kalau kamu kebetulan sedang memasak daging, ya, memasak daging, fa'tir ma'aha, perbanyak kuahnya, kata Rasulullah, wa ta'anat jirada, bagi-bagi tetangga-tetangga. Dan tetangga di sini umum, tetangga bisa muslim, bisa non-muslim. Artinya kalau kita kebetulan makan enak, jangan hanya kita saja makan, keluarga kita, bagilah walaupun sekerat tetangga-tetangga kita. Nah, itu yang saya lakukan. Saya tidak tega melihat orang-orang tetangga kita yang non-muslim tidak dapat daging. Dan tidak pernah ada misi-misi mengatakan, kamu bisa kasih daging, kamu masuk agama Islam. Itu tidak pernah kita lakukan.
Tidak pernah kita ngomong seperti itu. Nah kemudian kalau efek sesudah itu ada orang menilai, wah di Islam itu sangat peduli banget ya, Islam itu kok pengasih banget ya. Lalu datang orang bertanya kepada saya, ya menanyakan bagaimana Islam itu, saya jelaskan. Alhamdulillah dengan proses yang singkat, kadang-kadang ada orang datang cuma satu kali ya bertanya Islam itu apa. Saya berkewajiban menjelaskan kepada mereka apa itu agama Islam. Sesuai dengan kemampuan saya menjelaskan. Alhamdulillah dari hasil menjelaskan yang seperti ini dengan contoh-contoh yang konkret tadi, banyak sekali saudara kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi saya katakan, mereka tertarik itu adalah karena penilaian mereka sendiri bahwa agama seperti itu. Itulah orang awam. Karena orang awam itu tidak melihat agama dari segi konsep, mereka tidak punya ilmu, tidak punya wawasan. Yang dia lihat itu adalah perilaku kita. Kalau kita itu pengasih, penyayang, peduli, apalagi dalam Al-Quran itu diancam oleh Allah. Orang yang pelit, orang yang bakhil, diancam selalu dengan neraka wahid. Coba di dalam Al-Quran itu, Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, kata Allah. Tahu tidak kamu siapa orang-orang pendusta agama ini? Ya, siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama itu kata Allah siapa? Orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak peduli sama anak yatim, menterlantarkan anak-anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan orang-orang yang kelaparan, orang-orang miskin. Ini adalah biar dia sholatnya, biar dia pergi ke Mekah mondar-mandir, tapi dia tidak peduli untuk menolong orang-orang yang kelaparan, padahal dia mampu, maka mereka termasuk pendusta agama. Nah ini yang saya lakukan. Dan saya ketika ya peduli dengan tetangga-tetangga, ya baik dia muslim maupun non-muslim, kemudian dari efek itu ada orang yang bertanya atau datang kepada saya jelaskan Islam seperti apa, lalu mendapatkan hidayah, nah itu lain urusan. Namun saya dikatakan ngajak-ngajak orang kepada Islam itu tidak pernah saya lakukan itu. Karena itu dilarang dalam Islam, membujuk orang untuk pindah agama itu dilarang. Jadi mari kita ini berkompetisi, ya. Sesuai dengan perintah agama kita masing-masing. Di Islam itu agama misi, Anda juga agama misi. Mari kita menjalankan misi-misi agama kita sesuai dengan aturan-aturan agama kita, ya masing-masing. Jangan kita langgar itu. Artinya, ya Anda mau jalankan misimu itu hakmu, kewajibanmu sebagai penganut agama. Masing-masing kita punya kewajiban. Saya sebagai muslim punya kewajiban untuk berdakwah, ya tentu dengan aturan-aturan tadi. Nah Anda juga mungkin punya kewajiban yang sama. Oleh karena itu tidak perlu kita saling menyoroti ya dakwah saudara-saudara kita yang lain. Nah yang tidak boleh itu kalau kita sampai memaksa itu baru kita soroti, ya atau kita bujuk-bujuk orang dengan materi-materi itu baru. Tapi yang saya lakukan selama ini alhamdulillah, panggilan agama saya bahwa siapa yang akan menyampaikan Islam kepada orang-orang yang tinggal di pegunungan, yang tinggal di pantai-pantai, di pelosok pedalaman saya harus datang ke sana menjelaskan ini Islam agama yang benar. Saya jelaskan begitu. Tapi bukan berarti dengan apa tadi, dengan iming-iming itu enggak. Saya menjelaskannya dengan praktek, ya. Praktek apa? Oh, saya enggak tega melihat orang-orang yang kelaparan itu. Dan saya mampu untuk menolong mereka, ya kita bantu. Ya, inilah saudara-saudaraku yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan sorotan-sorotan yang menyoroti tentang perjalanan dakwah saya di pelosok-pelosok pedalaman. Dan sekali lagi saya tegaskan, itu adalah tuntutan agama kita masing-masing, bahwa kita merasa agama kita yang benar, maka kita tidak boleh egois. Kita peduli kepada orang-orang yang belum benar menurut keyakinan kita, lalu kita ajak mereka ke dalam agama dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama kita masing-masing. Mudah-mudahan ya penjelasan saya yang singkat ini bermanfaat kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.